Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pelajaran kitab Nasoihul Ibad. Kemarin kita sedang membahas salah satu hadis Nabi tentang dua perkara yang paling utama, yang tidak ada lagi yang bisa mengalahkan dua perkara ini yang Allah berikan di muka bumi. Kemarin sudah kita bahas, yang pertama itu adalah iman kepada Allah. Tidak ada nikmat yang paling mahal, yang paling besar yang Allah berikan di muka bumi ini kecuali nikmat iman. Maka itu ketika Allah memberikan nikmat iman ini, kita patut mensyukurinya. Kenapa kemarin iman itu disebut nikmat yang terbesar? Salah satunya itu kemarin karena nikmat iman itu hanya akan Allah berikan kepada orang-orang yang dikehendaki. Beda dengan nikmat sehat, beda dengan nikmat harta, beda dengan nikmat-nikmat yang lain. Kalau nikmat yang lain mah diobral, siapapun bisa mendapatkan. Bahagia, yang taat, yang maksiat Allah kasih bahagia. Harta, yang beriman, yang tidak beriman dikasih harta, kekayaan sama Allah. Jabatan, kecantikan, dan yang lainnya murah, diobral. Tapi kalau hidayah iman hanya Allah berikan kepada orang-orang pilihan saja. Maka itu iman menjadi nikmat terbesar yang Allah berikan di muka bumi. Saking penting-pentingnya iman sampai Allah di Quran mewanti-wanti, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali mati dalam keadaan Islam iman. Itu kemarin sudah. Sekarang kita lanjutkan yang kedua. Apa yang kedua yang paling utama yang Allah berikan di muka bumi ini yang harus kita upayakan pastinya. Yang kedua, wanab'u lil muslimin. Bermanfaat, berguna bagi sesama muslim. Nah, ini nikmat yang terbesar nomor kedua. Karena ingat ya, ini kemarin udah kita bahas bahwa hidup kita di dunia ini nggak lepas dari dua apa namanya kemarin teh? Ada hablum minallah, ada hablum minanas. Dua apa itu disebutnya ya? Dua sektor kali gitu ya. Jadi ada urusan kita dengan Allah, ada urusan kita dengan sesama manusia. Ini nggak bakal lepas. Dan inti dari ajaran agama Islam pasti bermuaranya ke sana. Pasti perintahnya, ujungnya itu pasti ke sana. Kamu harus benar urusan dengan Allah, juga harus benar urusan kepada sesama manusia. Pasti semuanya ajaran agama muaranya, ujung-ujungnya, ending-endingnya, finishnya pasti ke sana. Pasti. Nah, maka tadi ya, urusan dengan Allah itu adalah iman. Perhatikan ya, iman kepada Allah. Nah, sekarang kalau urusan dengan manusia apa? Ini wanab'u lil muslimin. Tidak cukup kita hanya beriman saja kepada Allah, tapi urusan kita dengan sesama manusia nggak beres, nggak bisa. Belum dianggap orang yang beriman dan beragama Islam benar kalau begitu ya. Sholat urusan sama Allah marapih, tapi sama orang nyakitin mulu. Nah, ini nggak bisa. Atau sebaliknya, urusan sama manusia rapih, tapi urusan sama Allah acak-acakan. Nah, ini juga sama. Sama orang mah baik, nolongin, sopan, pokoknya sama urusan orang mah baik banget. Tapi giliran sama Allah, sholatnya enggak, puasanya enggak. Ini juga nggak benar ya. Jadi dua-duanya ini harus seimbang, harus balance, harus seimbang. Hablum minallah, hablum minanas. Apa itu bermanfaat kepada sesama manusia, bukan hanya muslimin. Ini di sini dikatakan dengan apa bermanfaatnya? Bil maqol. Paling enggak pertama kita manfaat dengan omongan. Yang pertama itu ya, bil maqol.
Ucapan kita harus dijadikan ucapan yang bermanfaat. Ngenasehatin orang, ngajarin ilmu, nah itu kan ucapan-ucapan yang bermanfaat dah gitu ya. Jangan sampai dengan ucapan kita ini malah membuat orang menjadi madarat. Makanya banyak di hadis-hadis Nabi mengingatkan kepada kita bahwa salamatul insan bihibzil lisan. Selamatnya seseorang itu tergantung lisannya. Tergantung lisannya. Maka itu ada peribahasa mengatakan ya, walau lidah tak bertulang, kan begitu ya. Apa kesononya itu ya? Atau kalau golok melukai tubuh masih ada obat dicari, tapi kalau lisan melukai hati, kemana obat hendak dicari. Ditonjok orang sakitnya paling segitu aja udah kan itu ya. Kalaupun membekas ya paling 3 hari juga selesai. Tapi kalau hati kita disakiti sama omongan orang, itu bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun. Gua masih inget banget itu dia ngomong begitu sama gua mas kesinggung banget, sakit hati banget kan begitu ya. Ini lisan ini luar biasa, walaupun tak bertulang tapi kalau udah nyakitin orang mau kemana obat dicari, susah ya. Maka itu hati-hati banget jaga lisan kita, pakai dengan hal-hal yang baik yang bermanfaat. Maka ada peribahasa juga, diam itu emas, bicara itu perak gitu ya. Diam itu emas, bicara itu perak. Makanya kalau bini kita pengen dibeliin emas, diem aja kita. Ntar kata bini kita, ngapa sih bang diem baik? Kan ada kata pepatah, diam itu emas. Makanya abang diem aja, kan katanya pengen dibeliin emas kan. Artinya apa? Saking berharganya diam. Semakin orang sedikit bicara, maka dia akan sedikit salah. Semakin orang banyak bicara, maka dia akan banyak salah. Semakin tidak bicara, maka dia tidak akan salah. Jadi mendingan diam. Lebih baik diam daripada kita disuruh diam. Nah ini bahaya kalau disuruh diam ya. Berarti udah kebanyakan ngomong kan gitu ya. Mendingan kita diam atau diminta untuk bicara. Jadi luar biasa. Bahkan orang kalau banyak ngomong ilmunya ketaker. Orang kalau banyak ngomong ilmunya ketaker. Segitu doang gitu ya. Tapi kalau orang diem aja, wah ini kita ngeri ya. Kalau melihat orang diem itu ngeri, karena kita nggak bisa nebak seperti apa ini kemampuannya kan gitu ya. Tapi kalau orang banyak ngomong, dalam musyawarah ngomong mulu ngomongan itu, ngacung lagi, ngomong lagi, atau dalam apa aja riungan, wah banyak ngomong, udah itu nggak ada apa-apanya itu orang kayak begitu. Udah keukur kemampuannya kalau orang banyak ngomong. Tapi kalau orang diem aja, waduh, dalam itu biasanya orang-orang yang kayak begitu. Jadi biasain ya, jangan banyak ngomong kecuali kalau kita dipinta untuk ngomong kan gitu ya. Jangan. Walaupun kita tahu, diam aja. Walaupun kita tahu juga diam aja. Karena itulah hikmah kenapa Allah bikin mulut ini satu gitu ya. Bikin mata sama 2 kiri kanan, bikin telinga sama 2 kiri kanan, tapi kalau mulut mah Allah ciptakan hanya satu. Itu salah satu hikmahnya, supaya kita hidup itu banyak melihat, banyak mendengar, jangan banyak ngomong. Karena orang yang banyak ngomong, ya segitu ilmunya. Tapi kalau orang banyak mendengar, bakal nambah ilmunya. Jadi kalau pengen dapat ilmu, banyakin ngelihat, banyak ngedengerin, jangan banyak ngomong. Jadi salah satu yang harus bermanfaat dari kita adalah omongan kita. Jangan sampai dengan omongan kita malah menyakiti orang lain, menyinggung orang lain. Hati-hati. Yang kedua, aubil jah, atau manfaatkanlah diri kamu dengan kepangkatan. Kalau kita dikasih pangkat, diamanahi jabatan sama Allah, maka manfaatkan jabatan itu. Jadi RT, jadi RW, jadi apa sajalah, jadi ketua ormas, jadi ketua masjid, apa aja.
Maka pangkat yang Allah amanahi kepada kita, jadikan manfaat untuk ngebantu mempermudah urusan-urusan orang lain. Itu memanfaatkan jabatan. Bisa kita memanfaatkan dengan jabatan. Au bil mal, atau dengan harta. Ini untuk para orang-orang kaya, para agnia. Maka gunakanlah harta kita untuk sesuatu yang bermanfaat. Ada orang kesusahan, gak usah pakai minjem-minjem, gak usah lah ya. Kalau kita punya duit mah ya. Ada orang kesusahan, udah gak usah minjem, pakai aja, pakai. Orang kalau begitu Pak Ustaz suka keenakan. Kalau dibayain begitu namanya kayak manusia, dikasih hati minta. Nah, gitu kan ya. Suka keenakan Pak Ustaz, malah jadi songong katanya begitu ya. Kalau nggak dipinjemin gitu ya, kalau kita teh ngasih mulu, ntar malah keenakan katanya ya. Jadi kagak mikir, besok minta lagi begitu katanya kalau manusia mah ya. Biarin aja. Dia mau minta lagi mau keenakan mau apa, biarin aja, emang kenapa? Yang penting harta kita manfaat. Wah, dia mah minjem duit ge buat ini Pak Ustaz, buat itu, ntar ge dipakai ini. Masa bodoh. Gak usah ya kita mikir-mikir. Ada pengamen misalnya kan begitu ya, pengamen ke rumah kita. Oh, ntar kalau dipakai dikasih duit ge, ntar dipakai yang gak bener, biarin amat. Pokoknya kalau punya duit mah kasih aja, kasih. Gak usah segala mikir ntar duit saya dipakai. Jangan. Emang pengamen begitu semua apa? Emang pengamen kagak doyan makan apa? Insya Allah duit yang kita kasih mah dipakai makan, kan begitu ya. Gak usah melihat ntar dipakai, gak usah. Pokoknya harta yang kita miliki kita pengen bermanfaat. Gak usah terlalu baik, zaman sekarang mah suka dimanfaatin. Nah, ada begitu juga ya. Gak usah terlalu baik-baik lah, ntar kamu suka dimanfaatin ujung-ujungnya. Terus kalau kita dimanfaatin emang kenapa? Kalau ada yang ngomong begitu ya, gak usah terlalu baik-baik lah, ntar malah dimanfaatin sama orang. Terus kalau kita dimanfaatin orang emang masalahnya apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia kata Nabi adalah orang yang paling bermanfaat. Berarti kalau kita dimanfaatin, kan itu kan tujuan kita berarti ya. Emang masalahnya apa kalau kita dimanfaatin? Kan emang pengen kita jadi orang yang bermanfaat. Gak usah mikir-mikir begitu ya. Ntar malah dimanfaatin, biarin amat, dimanfaatin juga. Masalahnya buat saya apa? Dia minjem duit kita punya kasih, gak usah minjem, pakai aja. Minjem mobil, kalau mobilnya nggak dipakai mah pakai aja. Keenakan orang kalau begitu, jadi manja, jadi manfaatin kita, biarin. Yang apa? Yang penting harta saya manfaat, biarin aja. Suka ada yang begitu juga ya. Ntar kita malah dimanfaatin, emang ngapa kalau kita dimanfaatin? Kan kita pengen jadi orang yang bermanfaat, biarin. Kita jadi budak, dia jadi songong, masa bodoh. Kita mau dianggap budak kayak apa, kayak biarin aja. Yang penting harta yang kita miliki bermanfaat, gitu aja. Nah, itu memanfaatkan harta. Ya kita usahain maksudnya gitu ya. Kalau kita punya harta, pengenlah harta kita menjadi manfaat. Lagian kalau harta tidak disalurkan bahaya. Karena hidup itu mengalir. Flow kan begitu ya. Hidup itu harus mengalir. Karena apa-apapun yang tidak mengalir bahaya. Got, mampet, kali tersumbat, banjir. Peredaran darah mampet tersumbat, stroke. Bahkan bisa pecah pembuluh darah. Sama harta juga Allah kasih ke kita, sama kita ditahan, kagak dialirkan, gak bakalan sehat itu harta. Tapi kalau Allah kasih disalurin, sehat nanti peredaran ekonomi dan materi keuangan kita, bakal disehatin sama Allah. Tapi kalau kita tahan-tahan, kita punya pelit, punya sifat kikir, bahil, sudah tidak akan jadi apa-apa itu harta. Bahkan malah itu harta yang akan membahayakan diri kita. Akhirnya mau dikasih kecelakaan nama Allah, naudzubillah ya, gara-gara pelit. Akhirnya mah motor jadi hilang, kan begitu ya. Mobil jadi tabrakan, ngasih orang mah kagak, jadi ngasih ke bengkel puluhan juta. Nauzubillah ya. Ngasih orang mah kagak mau, akhirnya ngasih dokter mulu tiap bulan. Nauzubillah ya. Daripada dikasihin ke dokter, dikasihin ke bengkel, mendingan juga sodakohin aja sama kita duluan, kan begitu.
Itu gara-gara harta tidak dialirkan. Bahaya. Apapun yang tidak mengalir mah bahaya, nggak bakalan sehat. Maka itu harta cukuplah disimpan di genggaman tangan, jangan sampai masuk ke dalam hati kita. Karena kalau sudah masuk ke dalam hati, jadi sayang, jadi pelit, jadi susah. Tapi kalau di tangan mah, siapa yang butuh kasih, siapa yang butuh kasih. Al yadul ulya khairum min yadi supla. Tangan yang di atas lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Gak boleh punya mental pengen dikasih mulu, jangan. Tapi yang harus kita tanam di dalam diri kita adalah mental memberi. Dan di Quran dikatakan sodako itu, ngasih itu nggak usah nunggu punya, nggak usah. Punya kagak, sodako enggak, akhirnya keburu mati kan gitu ya. Punya 2.000 bisa ngasih 1.000, dia 1.000 kita 1.000 udah. Nggak usah, ntar lah kalau obyekan udah meledak baru saya mau sodako. Kapan meledaknya? Aur-auran yang ada ya. Berapa aja milik yang kita punya? Punya rokok 2 batang. Nah ini kamu sebatang, saya sebatang. Apalagi kalau seperti sahabat Ansor, ketika Nabi hijrah ya dari Madinah ya, dari Mekah ke Madinah dengan para sahabat. Kan sahabat itu dibagi 2, ada sahabat Ansor, ada sahabat Muhajirin. Sahabat Ansor adalah yang di Mekah, yang di Madinah, orang Madinah asli, yang menolong kepada perjuangan Nabi. Kalau Muhajirin sahabat-sahabat dari Mekah yang hijrah ke Madinah. Itu di Quran diabadikan. Hebatnya sahabat Ansor itu apa? Dia mengedepankan sahabat Muhajirin walaupun dia dan keluarganya butuh. Sampai begitu tuh sahabat Ansor waktu itu. Di Quran itu dikatakan, biarin dia sama keluarganya lapar, yang penting Kangjeng Nabi dengan para sahabat Muhajirin yang dari Mekah kenyang. Sampai begitu. Ini didikan agama bagaimana kita tidak boleh punya sifat pelit dan harus selalu dermawan, berbagi. Bahkan yang punya istri 2, sahabat Ansor itu ya, yang punya istri 2, punya istri 3, sahabat Muhajirin datang nih, istrinya ditinggal, yang satu diceraiin, udah nikahin buat dia, dikasihin sama sahabat Muhajirin. Ini hebat-hebatnya sahabat Ansor. Jadi lebih baik orang lain tercukupi daripada diri kita dan keluarga. Tapi kan ini udah menjadi janji Allah ya, janji Nabi dalam hadis. Siapa orang yang menghilangkan kesusah saudaranya, maka nanti kesusahnya akan dihilangkan oleh Allah, kan gitu. Kalau kita pengen diberikan kemudahan, maka mudahkanlah orang lain. Termasuk kalau kita pengen dikasih rezeki yang sifatnya kejutan, maka sering-seringlah memberikan kejutan kepada orang lain. Kalau kita ngasihnya biasa-biasa ke orang, ntar Allah ngasih ke kita biasa-biasa lagi. Yang ngamen dikasih 2.000 biasa itu mah, gopek biasa itu mah, parkir pertigaan ngasih gopek 1.000 biasa itu mah. Ntar Allah ngasih ke kita juga yang biasa-biasa aja. Tapi kalau kita pengen dikasih yang kejut-kejutan dari Allah, coba dong biasakan memberi orang yang sifatnya kejutan. Yang parkir di pertigaan dikasih 100.000, Masya Allah, wah itu ya, pasti bahagianya itu kan luar biasa ya. Begitu dia bahagia, pintu aras terbuka, maka Allah akan mengijabah setiap doa yang dilantunkan oleh orang yang kita beri. Tapi ingat ya, ingat-ingat nih, gak boleh minta doa sama orang yang kita kasih. Nah ingat-ingat nih, ini suka ada yang salah juga ini ya, karena mungkin belum tahu ilmunya kali gitu ya. Ini saya nyumbang anak yatim Pak Ustadz, tapi doain saya lagi ada proyek. Jangan. Itu jadi sodakohnya kurang mantap itu ya. Di hadis ada larangan semacam itu, nggak boleh ya. Sodako aja, nggak usah minta balas, minta didoain. Ntar yang dikasih tahu diri, iya mas saya orang dikasih nggak terima kasih, nggak mungkin lah kan gitu ya. Pasti. Tapi kita yang sodako jangan suka minta didoain. Nanti bahasanya apa ya, kayak petasan kalau nggak meledak namanya petasan apa? Gacus ya, laas. Nanti doanya jadi laas kalau kita minta, jadi gacus, jadi gak mustajab. Kalau kita minta ya, ngasih terus doain ya, itu suami lagi dioperasi, jadi laas nanti doanya. Jangan ngasih aja udah, sodako aja. Ntar juga itu yang dikasih bakal ngedoain gitu ya. Kita ya kalau ngasih sama pengamen, pengemis biasanya ya, itu kan pasti ngedoain kan itu ya.
Bahkan doanya juga panjang banget ya kalau pengemis mah ya. Terima kasih biar sehat. Wah, kita amin aja, amin, makasih, amin. Jangan juga disepelekan. Lah, lu pengemis ngedoain gua, apa doa lu mah nggak bang? Jangan juga, jangan ya. Karena kita nggak pernah tahu dari siapa doa itu akan diijabah. Ngomong-ngomong dia pengemis, kagak pernah sholat orang kayak begini mah doanya enggak, jangan. Aminin, aminin, aminin. Tapi kalau kita lagi tidak sodako, memang kita harus selalu minta didoain, gitu ya. Jadi pantangannya satu doang ya, nggak boleh minta didoain kalau kita lagi sodako, itu doang. Tapi kalau kita lagi kagak sodako mah ketemu siapa aja minta didoain kita. Ketemu anak-anak, ketemu yang tua, ketemu preman, siapa aja doain, doain saya biar istiqomah, doain saya biar taat, apa aja lah doain, minta sama siapa aja minta doa. Karena kita nggak pernah tahu di mulut siapa doa itu dijabah oleh Allah. Jadi kalau bukan lagi sodako mah biasain kita minta doa, apalagi ke guru. Ketemu guru doain guru saya, atau kita punya istri punya anak bawa ke guru kita, doain anak saya Pak Kiai gitu. Apalagi ya. Tapi jangan dipilihin, maksudnya minta doa sama siapa aja minta. Ya. Jadi ingat-ingat jangan pernah minta doa kalau kita lagi sodako, lagi nolong orang, nolong aja gitu ya. Kalau dia ngedoain, aminin gitu ya, aminin. Kalau kita minta didoain setelah sodako, doanya jadi kurang mantap gitu ya. Itu menjadi pantangan sebetulnya ya. Jadi bantu harta kita alirkan, manfaatkan harta kita. Au bil mal. Kemudian ngomong kagak bisa. Ngajarin orang kagak bisa, ilmunya emang kita terbatas. Pangkat kagak punya, rakyat biasa kita mah ya, bukan siapa-siapa. Harta juga emang kita mah bukan pukoro kita mah ya. Kalau pukoro itu kan di bawah miskin ya. Ada miskin, ada fakir, kan begitu ya. Kalau dalam fikih ya, ada miskin, ada fakir. Kalau miskin punya kerjaan, tapi pendapatannya tidak mencukupi kebutuhan harian. Miskin kan begitu ya, kebutuhannya 200.000, dia kerja tapi kerjaannya cuma dapat 150, itu disebut orang miskin kata fikih. Kalau orang fakir lebih parah, jangankan pendapatan, kerjaan juga kagak punya dia mah ya. Ini orang fakir nih, orang pukoro, boro-boro punya penghasilan ya, emang kagak punya pekerjaan, namanya orang pukoro. Ada lagi yang lebih parah dari pukoro, apa? Lebih parah lagi dari pukoro, disebutnya apa? Pukere. Nah, itu lebih parah dari pukoro, pukere namanya. Tapi ada lagi yang keren, kagak punya kerjaan tapi duitnya banyak, penghasilannya banyak. Ada yang begitu juga? Hah? Gak punya kerjaan, dia nggak kemana-mana, tapi duitnya, penghasilannya banyak. Wah, satu dia punya ternak tuyul ya, yang kedua dia punya peliharaan babi ngepet. Enggak, bukan. Itu yang kemarin sudah pernah kita bahas. Mereka adalah golongan-golongan mutajaridin ya. Orang yang Allah beri rezeki tanpa diusahakan, seperti gurunya Imam Syafi'i. Jadi kalau ada orang yang kagak kerja apa-apa tapi duitnya banyak, jangan dikira dia punya tuyul, jangan ya, nggak boleh. Siapa tahu dia makomnya sudah di makom mutajaridin gitu ya. Karena begitu kan rezeki mah kemarin ya, seperti Imam Syafi'i dan gurunya gitu ya. Jadi ngomong kagak bisa yang baik-baik. Pangkat nggak punya, harta nggak punya, maka katanya aubil badan, manfaatkan badan kita tuh gitu. Duit kagak punya, pangkat kagak punya, ilmu kagak punya, atuh badan-badan kita bikin manfaat untuk orang lain. Ada tetangga hajatan, bantu-bantuin nyuci piring atau sama kita, kan gitu ya, biar badan kita jadi manfaat. Jangan diajak ngebantuin nyuci piring, nawar berapa duit seharinya, ya jangan. Apa-apa duit, apa-apa dikomersilkan, jangan. Manfaatin badan kita. Paling gede berapa duit sih? Kita jadi pengejek di tempat hajat ya, dikasih nyuci piring, bawain kopi paling gede 200.000, paling gede misalnya kan ya, atau 300.000, keren.
Apalah artinya 300.000 dibanding dengan kalau badan kita bermanfaat untuk orang lain? Gak bisa dinilaikan, gak bisa. Kata Pak RT, hari Minggu besok kita bersih-bersih jalanan. Ayo swadaya. Apa kata kita? Boleh teh, asal jelas aja rokok sama kopinya. Jangan ya. Ayo manfaatin badan kita untuk jalan, untuk kebersihan lingkungan. Apa artinya rokok, apa artinya kopi dibandingkan dengan pahala yang nanti akan Allah berikan kepada diri kita karena kita telah memanfaatkan badan kita. Tahu di sini ngelihat ada temen kayaknya lagi gak enak badan ya. Sini bang, ngapa? Saya pijitin ya, ya gitu ya. Kayaknya lagi gak enak badannya, saya pijitin ya. Gak usah minta upah, pijitin aja supaya tenaga kita, badan kita jadi manfaat. Ya syukur-syukur udah mijitin ada yang ngasih duit. Tapi itu bukan tujuan ya. Kita pengen manfaat aja. Nyuciin, punya temen, apa aja lah gitu ya. Kalau dibayar segitu doang kita dapat kalau dibayar ya. Tapi kalau tidak dibayar, ya Allah bakal ngasih sesuatu yang di luar dugaan prediksi kita. Mendingan dia nungguin pemberian dari Allah daripada dikasih sama makhluk. Ngapain ya? Gak ada artinya dikasih sama makhluk mah ya. Mendingan Allah aja deh biar dia ngasih ya. Aubil badan kita manfaatkan. Bahkan ada salah satu hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha la yanwi zulma ala ahadin gufira lahu ma jana wa man asbaha yanwi nusratal majlum wa qada'a hajatil muslim kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin. Nih dalam hadis Nabi bersabda begini, siapa orang pagi-pagi dari subuh dia sudah niat di dalam dirinya la yanwi az-zulma, saya tidak akan berbuat zolim. Jadi pagi-pagi niatin ya, ketika kita bangun tidur niatin. Jadi gini, saudaraku. Jadi kalau kita bangun tidur pertama pastinya baca doa. Alhamdulillah ya, rasa syukur kita. Alhamdulillah. Gimana doanya bangun tidur? Ini kalau nggak pernah dibaca jadi lupa nih ya. Yang setiap bangun tidur kagak baca doa jadi lupa nih ya. Gimana doanya? Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Artinya apa? Baca doang aja lah, pokoknya mah tahu artinya. Alhamdulillah segala puji milik Allah. Ungkapan syukur kita dikasih nikmat bangun tidur. Alhamdulillah. Allazi ahyana, terima kasih ya Allah, Engkau yang menghidupkan, ahyana, yang menghidupkan aku. Ba'dama amatana, setelah tadi kita mati. Jadi tidur itu sama dengan mati. Ya, ingat-ingat nih. Makanya kalau mau tidur hati-hati. Kenapa? Karena kita mau jangan mau tidur ngomongin orang asal mau mati masih bikin dosa ya, jangan. Wudu, istighfar, baca sholawat yang banyak sampai ketiduran ya. Kalaupun itu tidur yang terakhir, berarti tidur kita diakhiri dengan bacaan-bacaan yang baik. Bukan malah ayo aja ngomongin orang mau tidur, mau mati kok masih sempat-sempatnya bikin dosa, nauzubillah. Jangan ya. Karena tidur itu adalah kematian. Wudu, bacaan kan gitu. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Baca istighfar, muhasabah kan gitu. Tidur. Nah, nanti begitu bangun, tadi alhamdulillah Engkau menghidupkan lagi saya ya Allah setelah tadi saya mati. Ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Itu yang pertama. Yang kedua, ini pas bangun tidur ya. Yang kedua, tanamkan di dalam hati kita dan pikiran kita begini. Yang kedua nih, ya Allah, apa yang Engkau lakukan kepada diriku hari ini? Rasain begitu tuh ya. Jadi bangun tidur teh langsung itu, ya Allah, apa yang Engkau lakukan kepada diriku hari ini? Jangan begini ngomongnya,
apa ya yang bakal gua kerjain hari ini. Nah, jangan salah, punya pikiran omongan begitu salah ya. Jadi jangan pernah mikir hari ini kita mau ngerjain apa. Jangan, karena kita nggak bisa apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Apalagi direncanain. Masya Allah, bangun tidur udah bikin planning A, planning B. Pokoknya ntar gua nyarap sama ini nih. Ntar gua ngopi di sini nih. Waduh, kalau ini gagal planning B. Oh berarti di sini. Yo, jangan. Jangan berencana hidup mah, karena Allah sudah rapi merencanakan kita di Lauhul Mahfuz. Ngapain kita bikin rencana lagi? Orang yang suka berencana ujungnya cuma satu, kecewa. Ayo, yang suka ngelamun, yang suka ngehayal, ada gak lamunan dan hayalan kita yang terbukti sampai detik ini? Coba dah. Waduh, kita kalau udah ngehayal, Masya Allah kan itu ya. Wah dia datang nih, kayaknya bawain duit nih. Wadah, kagak ada yang terbukti, ini kagak ada. Hayalan dan lamunan kita gak ada. Semuanya meleset, gatot, gagal total semuanya. Jadi ngapain begitu-begituan ya? Kayak si Kabayan kan ya, di pinggir sawah, duduk di galengan sawah sambil megang bulu ayam, digere-gere kan ke kupingnya. Kerjaan si Kabayan ya. Punya telur ayam satu, dipegang dia telur ayam satu ya, di pinggir sawah sambil ngegere kan itu ya, telur ayam satu. Dihayalin sama dia, dilamunin. Nih ntar telur ayam gua nih yang satu gua titipin di ayam tetangga yang lagi ngerem. Gua taruh aja di situ, gua titipin, tapi gua ciriin. Ini ayam gua nih, pakai spidol telur ayam gua. Sampai netes. Dan pasti ini telur ayam gua mah netesnya teh cewek, bukan jago, cewek. Ntar udah netes, biang gua urusin. Udah gede gua kawinin sama ayam tetangga tuh yang jago. Nanti udah kawinin dia nelor. Ini ayam gua mah nelornya enggak 1, enggak 5, ini 30 dia mah sekali nelor. Ini lamunan si Kabayan ya. Sah-sah saja ngelamun makan. Nanti kalau udah 30 dikeremin. Itu kagak ada yang tembuk satu ge ayam yang ini mah. Semuanya netes mulus pokoknya 30. Itu yang 30 kagak ada jagonya ayam gua mah. Semuanya cewek biang semua. Nanti udah netes semua dikawinin lagi. Kayak tadi gitu ya, dikawin lagi. Setiap ayam nelornya 30, yang 30 kagak ada yang tembuk, cewek semua. Terus aja begitu sampai akhirnya nanti gue jadi juragan ayam. Kalau gue udah jadi juragan ayam, gue beli mobilnya Alphard, terus gue nyewa sopir, gue duduknya di tengah. Ini lagi pengen ayam itu, saya mikir sampai udah punya Alphard gitu ya. Gue hari Minggu ke Bali, orang duit udah banyak kan, itu udah jadi juragan ayam ya. Pas gue lagi naik Alphard di tengah itu, tiba-tiba lagi jalan kencang itu di Magetan apa di Jawa di mana gitu ya, di pematang sawah itu jalannya lempeng banget, ada ayam nyebrang sekaligus. Supir gue ngaget, di rem sekaligus. Tuh gue di belakang ngejeduk aja, nah sambil digituin sama dia ya. Tuh ini telur yang di tangannya pecah. Ya Allah, ngahayal udah nyampe mana baik, ujung-ujungnya cuma mau mecahin telur di jidat. Ya sah-sah aja ya orang ngahayal mah ya, orang ngelamun masa. Tapi semuanya tidak akan ada yang terbukti, malah kadang berujung dengan kekecewaan. Maka sudahlah, setiap pagi jangan pernah kita berencana. Jangan mikirin apa yang akan aku kerjakan hari ini, tapi yang harus kita jiwai, kita rasakan apa yang akan Allah kerjakan untuk diri kita. Karena semua rencana sudah rapi di Lauhul Mahfuz. Yang ketiga, pagi hari itu yang harus kita lakukan ini. Niatkan dalam diri kita bahwa hari ini ya Allah, saya tidak akan berbuat zolim. Ini penting nih ya, sampai Nabi ingatkan kita nih di dalam hadis ya. Karena kalau tanpa ada niat seperti ini, kadang belum siang kita udah bikin sakit hati orang kan gitu ya, berbuat aniaya. Makanya penting niat seperti ini di pagi hari, supaya ngejaga diri kita dari perbuatan zolim. Niatin kita nggak bakalan zolim. Maka gufiro lahum ma jana, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Kita punya niat begitu aja pagi hari, maka Allah udah ngampunin dosa kita tuh. Gampang banget ya, tobat ya. Allah ngasih kemudahan buat kita.
Cukup pagi hari kita niat, hari ini saya nggak bakal zolim kepada siapapun. Maka mulai niat itu Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita yang lalu. Kemudian waman asbaha yanwi nusratal majlum. Yang kedua tambahin, dan saya juga niat hari ini kalau ada yang teraniaya, terzolimi, saya akan bantu. Niatin juga begitu. Jadi bukan hanya niat kita nggak zolim ke orang, tapi kita juga niatin kalau ada orang yang dizolim, saya siap bantu. Niatin begitu. Dua niatnya. Kalau orang niat akan membantu orang yang dizolimi, wa qada'a hajatil muslim, dan dia niat akan membantu kebutuhan saudaranya. Pokoknya kalau nanti di kamar ada yang diresein misalnya ya, pokoknya saya mau bela, saya mau bantuin. Atau misalnya nanti kalau di kamar ada yang punya kesulitan, saya mau bantu, ya Allah. Tuh kita niatin tuh di pagi hari tuh kayak begitu. Maka kata Nabi, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin. Orang yang melakukan itu di setiap pagi, dia diberi pahala seperti ibadah haji dan ibadah umrah. Bayangin ya. Hebat-hebatnya kita punya niat kebaikan kepada Allah dan kepada sesama manusia, diapresiasi oleh Tuhan, diganjar, dikasih reward bagaikan orang yang melaksanakan ibadah haji, ibadah umrah. Gak usah 35 juta, ini mah gak usah ya. Cukup lempengin niat ketika kita bangun tidur. Bayangin kalau setiap hari ini kita lakukan, berarti setiap hari sama dengan kita ibadah haji, ibadah umrah. Ya Allah, ini keringanan, kemudahan yang agama berikan melalui hadis Kangjeng Nabi. Sampai situ dulu dah, nanti kita lanjutkan. Wa qala alaihi salam ahabbul ibad ilallahi ta'ala anfa'un nas lin nas. Mudah-mudahan manfaat. Amin. Ya